program pusat dengan pemerintah di daerah itu justru sangat bagus. Ya, jadi kita optimis justru malah nanti akan nyambung nih program-program dari pusat dengan program-program dari daerah itu akan nyambung. Nah, kalau kritis kan ada ranahnya di DPR. Ya, maksudnya itu tuh tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang buruk yang kritis itu. Yang kritis di mana? Di DPR kan ada kader-kader partai juga dan mereka bisa melakukan pengawasan, mereka bisa melakukan pemantauan supaya program-program yang memang dijanjikan ini bisa terlaksana sebaik mungkin. Jadi kalau pemerintah itu kan dari atas sampai ke bawah itu kompak. Tempatnya kritis itu adalah di DPR. Nah, jadi kalau yang di DPR mau kritis kan nggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Jadi kira-kira begitulah. Saya rasa ini positif. Untuk pergantian pesawat presiden Pak mungkin ada makna tersendiri Pak atau seperti apa Pak? Oh, diulang lagi ini. Boleh Pak. Ini terakhir ya. Konspirasi soal Jaksa Agung aja Bang. Jaksa Agung ada yang infoin katanya mau di reshuffle, itu benar nggak? Saya belum bisa kasih pernyataan soal itu tuh. Nanti ini aja. Saya nggak bisa kasih pernyataan lah soal itu ya. Soal itu kan nggak jelas sumber informasinya gitu. Jadi menanggapi yang sesuatu yang nggak jelas itu saya ini. Tadi yang soal apa? Cat pesawat presiden. Diulang lagi. Gini, pesawat yang rutin dipakai oleh Presiden Prabowo itu adalah pesawat pribadi beliau sebelumnya. Sampai hari ini itu yang beliau pakai, yang tulisan bawahnya itu PKGRD. Sementara kan sebelumnya sudah ada pesawat kepresidenan. Yang apa ya? PK001 ya. Lambungnya apa itu yang di bawah itu. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Jadi kalau misalnya ini lagi maintenance, nanti lagi nggak bisa dipakai, pesawat dengan desain yang sama, jadi orang akan kenal bahwa ini adalah pesawat kepresiden Republik Indonesia. Jadi kira-kira kan sekarang dominannya putih ya, garisnya garis merah. Jadi sama nih, mirip desainnya. Jadi nanti supaya bisa digunakan sebagai cadangan gitu. Jadi supaya nggak beda-beda warna dia, tetap pesawat yang dikenal orang sebagai pesawat kepresidenan gitu. Kira-kira begitu. Itu kan maintenance biasa aja ya. Kalau teknis gitu saya mungkin nggak terlalu tahu gitu. Oke, baik. Cukup kira-kira teman-teman. Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ada minum? Ada Pak? Makan? Ada. Aman. Saja kita dengarkan konferensi pers dari Kepala Kantor Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, yang berbicara terkait isu terkini, terutama terkait dengan pergantian warna pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi mengungkap bahwa pergantian warna pesawat ini hanyalah maintenance dan tidak ada maksud tertentu. Kawasan berikan pernyataan yang tegas bahwa tidak digusur, tapi kawasan berikan pernyataan yang tegas bahwa tidak digusur, tapi kawasan berikan pernyataan yang tegas bahwa tidak digusur, tapi kawasan berikan pernyataan yang tegas bahwa tidak digusur, tapi kawasan berikan pernyataan yang tegas bahwa tidak digusur, tapi kawasan Ya pemirsa, kembali kita dengarkan baru saja konferensi pers dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi yang berbicara mengenai sejumlah isu terkini. Salah satunya adalah terkait pergantian warna pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Dan sebelumnya juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi sempat menyinggung terkait dengan isu bahwa Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ini yang dikabarkan tersandung dalam kasus judi online
yang sebelumnya telah menjerat sejumlah mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Jadi sekolah rakyat ada di sana, SLB juga ada di sana. Sekarang SLB itu ketika masa dibangun, tentu SLB itu harus dicarikan tempat yang baru sementara, untuk sementara, ingat itu sementara. Tapi memang perlu kita kawal nih teknisnya di lapangan. Pemerintah minta tempat relokasi sementara pun harus layak, harus bagus, harus bisa mendukung kegiatan anak-anak spesial ini, anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sana. Jadi bukan tempat darurat gitu, tapi tempat yang juga layak untuk mereka bisa sekolah di sana. Jadi walaupun itu sifatnya sementara, tetap harus dengan kondisi yang layak bagi mereka. Lokasinya sudah ditentukan, Pak? Lokasinya teknisnya tentu kita tanya ke pemerintah Jawa Barat nanti. Lokasi mana yang mereka siapkan, yang baik dan layak untuk dijadikan tempat sementara bagi adik-adik kita, siswa-siswa SLB ini, untuk bisa menjalani kegiatan belajar mengajar mereka sampai kawasan ini selesai dibangun. Sekolah rakyat plus SLB. Jadi nanti akan ada tidak hanya SLB di sana, tapi ada juga sekolah rakyat di situ. Berarti SLB dan sekolah rakyat ya, Pak? SLB dan sekolah rakyat di lokasi yang sama, SLB dan sekolah rakyat. Pernyataan Menkes yang bilang gaji 15 juta lebih pintar daripada gaji 5 juta ini kan dianggap empati ya, Bang. Ada tanggapan nggak? Bisa ditanyakan kepada Pak Menteri Kesehatan nanti ya, kayak gitu. Kan saya nggak bisa membahas pernyataan satu persatu ya. Bisa tanyakan ke Pak Menteri Kesehatan nanti. Bang Hasan, PDIP itu minta kadernya untuk menyelaraskan program dengan pusat, tapi tetap kritis untuk check and balances. Istana menanggapinya gimana? Ya bagus itu ya. Jadi ada arahan untuk kepala daerah untuk menyelaraskan program pusat dengan pemerintah di daerah itu justru sangat bagus ya. Jadi kita optimis justru malah nanti akan nyambung nih program-program dari pusat dengan program-program dari daerah, itu akan nyambung. Nah, kalau kritis kan ada ranahnya di DPR. Ya, maksudnya itu tuh tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang buruk yang kritis itu. Yang kritis di mana? Di DPR kan ada kader-kader partai juga, dan mereka bisa melakukan pengawasan, mereka bisa melakukan pemantauan supaya program-program yang memang dijanjikan ini bisa terlaksana sebaik mungkin. Jadi kalau pemerintah itu kan dari atas sampai ke bawah itu kompak. Tempatnya kritis itu adalah di DPR. Nah, jadi kalau yang di DPR mau kritis kan nggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Jadi kira-kira begitulah. Saya rasa ini positif. Untuk pergantian cat presiden, Pak, mungkin ada makna tersendiri, Pak, atau seperti apa, Pak? Oh, diulang lagi ini. Boleh, Pak. Nih terakhir ya. Soal Jaksa Agung aja, Bang. Jaksa Agung ada yang infoin katanya mau di reshuffle, itu benar nggak? Saya belum bisa kasih pernyataan soal itu tuh. Nanti ini aja. Saya nggak bisa kasih pernyataan lah soal itu ya. Soal itu kan nggak jelas sumber informasinya gitu. Jadi menanggapi yang sesuatu yang nggak jelas itu saya ini. Tadi yang soal apa? Cat pesawat presiden. Diulang lagi sih. Gini, pesawat yang rutin dipakai oleh Presiden Prabowo itu adalah pesawat pribadi beliau sebelumnya. Sampai hari ini itu yang beliau pakai, yang tulisan bawahnya itu PKGRD. Sementara kan sebelumnya sudah ada pesawat kepresidenan, yang apa ya, PK001 ya. Lambungnya apa itu yang di bawah itu. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Jadi kalau misalnya ini lagi maintenance, nanti lagi nggak bisa dipakai, pesawat dengan desain yang sama, jadi orang kan kenal bahwa ini adalah pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Jadi kira-kira kan sekarang dominannya putih ya, garisnya garis merah. Jadi sama nih, mirip desainnya. Jadi nanti supaya bisa digunakan sebagai cadangan gitu. Jadi supaya nggak beda-beda warna dia, tetap pesawat yang dikenal orang sebagai pesawat kepresidenan gitu. Kira-kira begitu. Itu kan maintenance biasa aja ya. Kalau teknis gitu saya mungkin nggak terlalu tahu gitu. Cukup kira-kira teman-teman. Baik, terima kasih ya.
Pemirsa, nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan, Rabu 14 Mei 2025. Ada 4 terdakwa dalam kasus ini. Keempatnya adalah pegawai dan tenaga ahli di Kemenkominfo era Menteri Budi Ari. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkominfo. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi ini membantah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Budi Ari tegaskan dirinya adalah warga negara yang patuh hukum. Budi Ari yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi juga meminta media untuk berhenti memframing berita terkait dirinya karena fakta dan bukti yang ada sudah sangat jelas. Budi Ari sendiri pernah diperiksa polisi terkait kasus ini. Usai diperiksa, Budi Ari tegaskan dirinya diperiksa sebagai saksi. Ia juga membantah dirinya terlibat dalam judi online. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Ya, udah cukup. Ada koordinasi dengan Presiden, Bapak? Udah cukup. Tunggu. Kasus judi online melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Sementara sidang dengan terdakwa lain akan digelar Selasa 20 Mei 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebagai informasi, hingga kini 4 orang masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan berbicara terkait kasus judol yang menyeret Budi Ari. Dan berikut pernyataan dari Hasan Nasbi. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Tapi udah ada komunikasi sama Pak Budi Ari langsung? Saya tidak punya informasi soal itu. Tapi kan kalau komunikasi nggak sulit ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Cuma saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini. Walaupun ini kan juga masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Kalau dari kita sih mantau aja. Kalau pada akhirnya dipanggil seperti apa? Ya ikuti aja prosedur hukum. Ya kita kan nggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah. Yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum kan gitu. Ya pemirsa, baru saja kita simak konferensi pers dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang berbicara sejumlah isu terkini, termasuk dengan nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam kasus judi online. Budi Aris Setiadi diduga menerima 50% dari penjagaan situs judi online. Dan nantinya juga Hasan Nasbi tadi mengungkap bahwa masyarakat diminta untuk menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, demikian breaking news. Saksikan program kami selanjutnya. Saya Nadia Valeri pamit. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.